Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi mahkamit tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzara rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Beberapa jam lagi seluruh rakyat Indonesia akan memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. 74 tahun sudah Indonesia merdeka, bebas dari segala belenggu penjajahan. Oleh karena itu, sebagai bangsa Indonesia, sepatutnya lah kita mensyukuri kemerdekaan, mengenang jasa-jasa para pahlawan kusuma bangsa. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Pertama, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan, karena kemerdekaan Republik Indonesia yang telah kita raih selama 74 tahun itu adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia adalah merupakan anugerah Allah? Dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Qasas ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Dan kami hendak memberikan anugerah kemerdekaan kepada orang-orang yang tertindas dan terjajah di muka bumi. Wa naj'alahum a'immatan, dan kami hendak menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin. Wa naj'alahumul warisin, dan kami hendak menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Maka sungguh tepat kalau dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea ketiga di sana ditegaskan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Para pendiri Republik ini menyadari bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia
tidak semata-mata karena jerih payah perjuangan para pahlawan kusuma bangsa, perjuangan para orang-orang tua kita, tetapi di balik itu adalah anugerah, nikmat dan rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmat dan anugerah Allah, belum tentu kita bisa menjadi bangsa yang merdeka. Oleh karena itu, kalau kita memperingati hari kemerdekaan, selayaknya lah pertama adalah kita berdoa bersama, mengenang para arwah pahlawan kusuma bangsa yang mereka rela mengorbankan harta, darah, dan nyawa tanpa pamrih demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, lalu yang kedua kita mempertahankan kemerdekaan. Ada sebuah pertanyaan, apa mungkin bangsa-bangsa lain di dunia masih berani menjajah Indonesia? Menjajah secara fisik mungkin tidak akan terulang. Menyatunya ulama dengan umarok, rakyat dengan pemerintah, TNI, Polri sudah demikian menyatu sehingga bangsa Indonesia sudah menjadi kekuatan besar. Penjajahan secara fisik tidak mungkin akan terjadi, tetapi jangan lupa kita akan terus dijajah dalam bentuk lain. Penjajahan ekonomi mungkin, penjajahan kebudayaan dalam keseharian bisa kita rasakan. Bagaimana anak-anak kita tidak lagi mencintai budaya Indonesia. Mereka lebih senang dengan budaya-budaya orang lain. Dihancurkannya anak-anak kita dengan minuman keras, dengan narkoba dan lain sebagainya. Ini justru lebih kejam dari penjajahan secara fisik. Sadarkah kita bahwa narkoba, minuman keras, budaya-budaya asing itulah bentuk penjajahan terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu mari sama-sama dalam kita mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, kita semua harus berperan serta mengawasi anak-anak kita jangan sampai pergaulan bebas yang melampau batas merusak sendi-sendi bangsa, merusak budaya-budaya bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah kita mengisi kemerdekaan. Kita yang lahir setelah tahun 1945, kita tidak pernah ikut berjuang di medan pertempuran, tidak pernah mengorbankan harta, darah, dan nyawa, dan angkat senjata. Sementara kita baru menikmati hasil jerih payah orang-orang tua kita, para pahlawan kusuma bangsa yang telah gugur di medan pertempuran. Maka tugas kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan dengan amal nyata. Indonesia sudah merdeka, kita baru menikmati hasil kemerdekaan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saja dulu
Tidak ada orang yang berani melawan penjajah. Tidak ada komando dari para ulama. Belum tentu sekarang ini kita menjadi bangsa yang merdeka. Ulama dengan fatwanya yang didengungkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa perang sabil dalam mengusir penjajah, itulah yang kemudian dikenal dengan resolusi jihad. Fatwa ulama inilah yang kemudian ditangkap oleh para santri dipimpin oleh Bung Tomo dengan pekik teriak Allahu Akbar. Ternyata pekik Allahu Akbar ini yang bisa menghancurkan penjajah, yang bisa mengusir penjajah. Kenapa? Karena pekik Allahu Akbar itu difatwakan oleh ulama dalam rangka mengusir penjajah agar bangsa ini merdeka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu orang-orang tua kita tidak berani, belum tentu kita menjadi bangsa yang merdeka. Karena mereka berani perang sabil, jihad fisabilillah, sehingga kita menjadi bangsa yang merdeka. Lalu apa jasa yang harus kita perbuat, yang akan dikenang nanti oleh generasi yang akan datang, anak-anak kita, cucu kita, 40 tahun, 50 tahun yang akan datang? Kerja kita sekarang ini akan menghasilkan apa yang akan dirasakan oleh generasi yang akan datang. Kita sekarang ini penikmat jerih payah orang tua. Lalu mari sekarang kita berbuat jasa, menanamkan kebaikan untuk diwariskan kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Dulu sebelum merdeka, semuanya kompak bersatu padu dengan satu tekad, merdeka atau mati. Al-ittihad asasun najah. Kesatuan dan persatuan adalah asas keberuntungan. Kesatuan dan persatuan adalah menuju kemenangan. Jangan kemudian setelah kita merdeka malah centang perenang, saling sikut, saling bully, saling fitnah, saling caci maki, saling menebar kebencian, yang akhirnya kemerdekaan yang sudah kita raih ini akan mudah dijajah oleh orang lain lantaran sesama anak-anak bangsa kita saling hujat, saling caci maki, saling menjatuhkan. Kalau sudah demikian, bukan kekuatan yang kita miliki, tetapi kelemahan. Kelemahan inilah yang kemudian nanti akan dimanfaatkan oleh orang lain. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan lahiriah dan batiniah. Indonesia mayoritas muslim, sebuah kekuatan yang begitu besar. Janganlah kemudian kita kotak-kotakan yang akhirnya akan melemahkan bangsa Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Allah berikan kekuatan lahiriah dan batiniah. Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita, dosa para guru-guru kita,
dosa para orang tua kita, dan dosa para pemimpin-pemimpin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan pada tempat yang terhormat penuh dengan kenikmatan kepada para pahlawan kusuma bangsa yang sudah mengorbankan harta, darah, dan nyawa supaya kita menjadi bangsa yang merdeka, jauh dari penjajahan bangsa-bangsa lain di dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur